di dalam segala usaha, pergumulan, kesulitan kita dalam keuangan, ternyata kita nggak sendiri loh. Dalam ayat tema kita, Ibrani 13 ayat 5 yang bagian C, berbunyi demikian. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di sini Allah sendiri yang berjanji bahwa Ia tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan setiap kita anak-anaknya. Karena itu Ia mau untuk menjaga, untuk memelihara kamu maupun aku, sehingga kebutuhan kita dapat terpenuhi. Nah, aku mau sharing sedikit nih. Jadi beberapa hari sebelum bulan ini, aku baru mulai untuk berdoa untuk uang kuliahku semester depan. Tapi ternyata beberapa minggu sebelum hari ini, ternyata sudah ada orang yang memikirkanku dengan menanyakan berapa jumlah uang kuliahku. Dan akhirnya beliau memberikan aku sejumlah uang sehingga aku dapat membayar kuliahku semester depan. Bahkan ini belum jadwalnya untuk membayar, tapi aku bersyukur Tuhan sudah mencukupi untuk kebutuhanku yang akan datang. Nah, aku percaya Tuhan yang sama juga akan menjagai dan mencukupi setiap kita semua. Karena itu, gimana ya supaya kita dapat mengalami karunia Tuhan itu, bagaimana kita mengalami penjagaan dan pemeliharaan Allah kita? Pertama, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 13-14 berbunyi, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berdoa membawa setiap permintaan dan kebutuhan kita kepada Tuhan Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus berarti kita mengimani bahwa Tuhan Yesus dan hanya Tuhan Yesus sajalah yang mampu memenuhi segala kebutuhan dan permintaan kita. Dan demikian kita juga mengimani bahwa hanya melalui Tuhan Yesuslah kita dapat berdoa. Nah, hal ini merupakan bentuk kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa meminta sesuai kehendaknya. 1 Yohanes 5 ayat 14 berbunyi, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Di sini Allah berjanji akan menjawab setiap doa kita apabila doa kita itu sesuai dengan kehendaknya. Nah, tentu tapi sebelum berdoa kita perlu tahu dong apa aja yang kita mau doain. Nah, teman-teman bisa daftarin apa aja setiap kebutuhan, permintaan teman-teman dalam tabel seperti ini ya. Nah, di tabel ini kita bisa menulis apa yang kita minta pada Tuhan dan tuliskan kapan kita mulai berdoa. Kemudian kita bisa mendoakan dengan setia. Lalu apabila doa itu sudah terjawab, kita bisa menuliskannya kapan doa itu dijawab dan bagaimana doa itu dijawab. Nah, kita coba ya teman-teman. Misalnya, teman-teman mendoakan SPP bulan depan yaitu bulan Juli. Berarti teman-teman mulai mendoakan hari ini. Kita isi tanggal 20 Juni 2020. Lalu kebutuhan atau permintaannya ditulis SPP bulan Juli. Lalu teman-teman terus mendoakan hingga akhirnya ternyata tanggal 1 Juli doa teman-teman terjawab dengan orang tua teman-teman memberikan uang SPP itu langsung kepada teman-teman. Jadi teman-teman bisa tulis di tanggal jawaban 1 Juli 2020 dan jawabannya dengan orang tua memberi uang SPP secara cash. Nah, teman-teman bisa lanjutin ini terus sampai semua kebutuhan teman-teman daftarkan dan doakan. Nah, tadi kan kita tahu kalau setiap doa yang dijawab itu adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka dari itu kita perlu cross-check nih apakah setiap doa atau permintaan kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi teman-teman saat memasukkan ke dalam tabel ini, teman-teman bisa sambil menanyakan apakah permintaan kita ini melanggar firman Tuhan. Apakah ini hanya memuaskan hawa nafsu saja? Apakah melalui apa yang kita minta ini kita bisa jadi berkat? Nah, teman-teman bisa cross-check itu ya saat teman-teman memasukkan doa teman-teman ke dalam tabel. Cara yang ketiga adalah kita harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 berbunyi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lalu bagaimana ya kita bisa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan? Yang pertama, kita perlu memastikan apakah kita sudah tinggal di dalam Kristus.
1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kristus adalah pribadi yang sudah mati bagi dosa kita, sehingga dosa kita dapat diampuni dan kita dapat kembali kepada Allah yang Maha Kudus. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman sudah mengalami itu? Jika belum, Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saat ini Kristus yang sudah mati bagi setiap dosamu sedang mengetok pintu hatimu. Jika kamu mau menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu, teman-teman bisa mengambil waktu berdoa secara pribadi, mengakui bahwa setiap teman-teman adalah orang berdosa, dan teman-teman mengambil keputusan untuk bertobat dan meninggalkan dosa teman-teman. Dan undanglah Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup teman-teman dan hati teman-teman sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhanmu secara pribadi. Dengan demikian, kamu sudah dapat hidup dalam Kristus. Nah, cara kedua kita bersekutu dengan Tuhan adalah dengan memastikan bahwa firman Tuhan tinggal dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Tentu dengan bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya. Teman-teman bisa saat teduh, Bible reading, hafal ayat, dan PA, dan tentu yang paling penting adalah menaati firman Tuhan itu. Cara keempat untuk mengalami pemeliharaan Allah adalah dengan memiliki sikap percaya. Matius 21 ayat 22 berbunyi, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saat kita mau berdoa, saat sedang berdoa, maupun setelah berdoa, hendaklah kita dipenuhi dengan rasa percaya bahwa Tuhan akan, mau, dan sanggup menjawab setiap doa kita. Hal ini juga termasuk percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita meskipun saat kita melihat situasi-situasi di mana sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita. Nah, dalam menjawab doa kita, Tuhan dapat memakai berbagai cara. Kita bisa lihat di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan tidak selalu menjawab sesuai dengan pikiran kita, karena pikiran kita itu terbatas, sementara kekayaan dan kemuliaan Tuhan itu tidak terbatas. Nah, misalnya nih, Tuhan tidak selalu menjawab doa kita dengan bentuk fresh money. Tuhan bisa memakai pekerjaan orang kita yang berjalan baik, sehingga orang tua memiliki gaji yang baik dan dapat memenuhi setiap kebutuhan kita. Tuhan bisa memakai orang lain yang tiba-tiba memberikan kebutuhan kita. Tuhan bisa memakai kakak rohani yang terus mendoakan kita, yang terus memikirkan kita, bahkan berbagi dengan kita. Tapi juga Tuhan bisa memakai penawaran kerja sampingan, sehingga kita dapat bekerja dan dapat uang tambahan. Dan Tuhan dapat memakai berbagai cara yang lain. Karena kita tahu bahwa Tuhan dapat melihara kita dengan berbagai cara, jangan ya kita hanya bersandar atau bergantung pada orang tua, pada penghasilan orang tua, pada penghasilan kita maupun uang jajan yang kita dapatkan secara rutin. Karena Tuhan dapat melihara kita tidak dengan cara sebatas itu aja. Sementara itu kita perlu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Entah nanti Tuhan menjawabnya tetap lewat orang tua atau uang jajan kita, itu berarti pilihan yang Tuhan pilih untuk memenuhi kebutuhan kita. Oleh karena itu, mintalah setiap kebutuhanmu dan permintaanmu kepada Tuhan, dan doakanlah itu tiap hari, dan Tuhan pasti akan menjawabnya. Ingat ya, Tuhan akan menjawab sesuai kemuliaan dan kekayaannya. Karena itu, Ia juga berhak menjawab setiap doa kita dengan ya, tidak, dan tunggu dulu. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi Dia memiliki waktu dan cara yang tepat untuk menjawab doa kita. Jika doa kita sudah dijawab, berarti itu berdasarkan kemuliaannya dan untuk kemuliaannya. Jika saat ini kita dihadapkan masa yang sulit di tengah pandemi, mungkin keuangan kita juga menjadi sulit, kita terus imani prinsip-prinsip tadi ya. Manusia boleh berencana, tetapi Allah berhak untuk melakukan segala sesuatu. Allah pernah mengizinkan Yusuf mengalami waktu-waktu sulit. Tapi Allah juga memakai Yusuf untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini dikutip dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi saat sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Roma 5 ayat 3-5 mengatakan, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Karena kesengsaraan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji menghasilkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak sia-sia. Allah mau memakai masa yang sulit ini untuk mencapai suatu tujuan. Itu termasuk apabila tujuan itu adalah membentuk karakter kita. Nah, itu teman-teman semua yang bisa aku sampaikan di kesempatan kali ini. Tadi kita udah belajar bagaimana memiliki pandangan yang tepat terhadap uang, bagaimana kita memiliki alur keuangan yang baik, dan bagaimana kita mengalami pemeliharaan Allah dalam kehidupan keuangan. Aku harap ini dapat membantu teman-teman, menolong teman-teman bertumbuh dalam bidang keuangan. Pesanku adalah supaya teman-teman terus mencoba, terus berusaha, pantang menyerah, dan juga setia untuk menerapkan prinsip-prinsip ini. Tuhan pasti menolong. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini kalau kami bisa belajar tentang prinsip keuangan. Kami terus berdoa membawa setiap hidup kami, supaya kami dapat menghidupi setiap prinsip ini. Kami memiliki pandangan yang tepat terhadap uang, kami bisa mengelola uang kami sehingga kami memiliki alur keuangan yang baik, dan kami juga dapat menghidupi, kami bisa bergantung sepenuhnya pada Tuhan, dan mengalami pemeliharaan daripada Allah sendiri. Kami membawa setiap hidup kami juga membawa setiap pelayanan persekutuan ini. Kami juga bersyukur kalau sudah ada pengurus FES yang mengadakan acara di bulan ini. Kiranya Engkau yang menyertai setiap mereka. Kami membawa setiap hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. See you next time.